Selamat malam teman-teman, selamat malam semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas seseorang tokoh pengusaha dan juga pendiri partai politik. Dalam kesempatan mata kuliah komunikasi politik ini, kita berharap semoga kita dalam lindungan Tuhan dan semoga wabah virus corona ini cepat hilang, cepat selesai dan kembali seperti semulanya. Dan juga kita berharap bisa kuliah tatap muka lagi dan semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Profil dari Heritano Sudibjo lahir di Surabaya 26 September 1965. Beliau alma mater dari SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya. Untuk S1-nya beliau dengan jurusan Bachelor of the Commerce Carleton University di Ottawa, Kanada pada tahun 1988. Sedangkan untuk S2-nya dengan jurusan Master of Business Administration di Ottawa University, Ottawa, Kanada pada tahun 1989. Untuk karir dari Heritano sendiri yaitu dia pendiri dan ketua umum Partai Perindo sejak tahun 2015. Terus ketua Dewan Pertimbangan Hanura pada tahun 2013. Terus ketua Dewan Pakar Nasdem 2011. Terus dia pendiri pemegang saham dan presiden eksekutif dari grup PT Bakti Investama Tbk pada tahun 1989. Terus presiden direktur PT Global Mediacom Tbk pada tahun 2000. Terus presiden direktur PT Media Nusantara Cita Tbk atau MNC. Terus presiden direktur PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Terus komisaris PT Mobil 8 Telkom Tbk dan komisaris Innovation dan bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Untuk slide selanjutnya Heritano bercerita tentang ayah dari Heritano yaitu Ahmad Tano Sudibjo. Pada tahun 1940 ayah saya ditinggal oleh bapaknya, kata Heritano Sudibjo pada saat pemberian kuliah di sebuah kampus. Ayah saya umur 9 tahun sudah yatim. Orang tuanya, ibunya tidak bisa membiayai dan akhirnya putus sekolah kelas 3 SD, terang Heritano tentang ayahnya. Namun tekad untuk mengubah hidup senantiasa menyala dalam jiwa ayahnya. Dengan modal kerja keras, ayah Heritano sedikit demi sedikit mulai menata hidup dan memikirkan masa depan pasca ditinggal ayahnya. Setelah putus sekolah, dia berusaha mencari nafkah sendiri asalkan yang didapatkan itu halal. Pernah jadi loper koran umur 17-18, pernah menjadi penarik taksi, cerita Heritano. Uang yang dikumpulkan ayah Heritano ditabung dan sebagainya digunakan untuk mengikuti sejumlah pelatihan. Terus Heritano melanjutkan ceritanya. Dengan bermodal pelatihan tersebut, ayah Heritano kemudian bisa dipercaya bekerja di sebuah perusahaan. Dia kerja di perusahaan, karirnya bagus dan dipercaya oleh orang nomor 2 di perusahaan itu. Kemudian mendirikan perusahaan sendiri di Surabaya, tuturnya. Setali 3 uang dengan ayahnya, Heritano juga mengaku mulai usaha dari bawah. Dengan modal tidak terlalu besar, Heritano mulai membuka bisnis pertama kali dengan merekrut karyawan 1 orang saja. Saya mulai dari membangun perusahaan kecil, karyawan cuma 1 orang. Bedanya sama bapak saya dikasih modal sedikit, tutur kata Heritano. Slide selanjutnya, kisah masa remaja Heritano dan perjuangannya merintis karir hingga sukses. Chairman atau CEO MNC Group Heritano Sudibjo menceritakan kehidupannya masa remajanya hingga sukses menjadi seorang pengusaha ternama dan disegani seperti sekarang. Heritano ternyata gigih membangun karirnya dari nol. Apa rahasianya, Rek? Pria asal Surabaya, Jawa Timur itu mengungkapkan dalam kehidupan seorang harus bisa mengendalikan pola pikirnya. Rajin ataupun malas adalah sebuah pilihan. Dia menceritakan perjalanan dari masa SMA, kuliah, hingga akhirnya terjun ke dunia bisnis dan berhasil seperti sekarang. Saat masih SMA, Heritano terhitung bandel. Namun ia bisa mengubah total sifatnya itu saat duduk di bangku kuliah. Ketika kuliah, Heritano sangat rajin dan tekun belajar. Bahkan ia menjadi asisten dosen dan lulus dengan predikat istimewa atau cum laude, baik tingkat sarjana maupun master. Hingga hari ini saat kesuksesannya sudah digenggamnya, Heritano masih tetap bekerja keras, yakni 16 hingga 18 jam sehari. Harus dicoba nih, Rek.
Untuk slide selanjutnya, Haritano yang telah memberikan kuliah di lebih dari 170 perguruan tinggi se-Indonesia itu mengatakan untuk membangun MNC Group, dirinya butuh waktu 11 tahun untuk mengumpulkan modal. Caranya dengan membenahi perusahaan-perusahaan yang memiliki masa depan yang cerah, tapi pengelolanya tidak baik. Dia membenahi perusahaan-perusahaan tersebut dari hulu hingga hilir sehingga menjadi sehat dan sangat diminati investor. Dia mengawalnya hingga go public. Dari jasanya itu, Haritano mendapatkan fee yang kemudian dikumpulkannya untuk modal membangun MNC Group. Modal itu dikumpulkannya selama 11 tahun, dari tidak memiliki karyawan hingga kini memimpin lebih dari 37.000 karyawan. Kalau punya dedikasi, militasi, integritas, dan pantang menyerah, apapun yang kalian lakukan saya pastikan berhasil, kata Haritano Sudibjo. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu sepak terjang ideologi dan arah politik dari Haritano. Ambisi dari Haritano Sudibjo untuk terjun ke dunia politik bukan kali pertama kali saja. Pada tahun 19 Oktober 2011, Haritano pertama kali memutuskan masuk ke dunia partai politik. Ia memilih Nasdem, Nasional Demokrat, sebagai tempat berlabuh pertamanya. Ia langsung mendapatkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pakar. Tak sampai 2 tahun di Nasdem, HT memutuskan keluar. Saat itu Surya Paloh memutuskan mengambil alih partai dengan menjadikan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem. Tepat pada 21 Januari 2013, Haritano mundur belum genap sebulan. Haritano langsung memutuskan gabung dengan Hanura yang waktu itu baru didirikan oleh mantan Panglima TNI Wiranto. Ia resmi menjadi kader Hanura pada tanggal 17 Februari 2013. Menurut tirto.id, Haritano Sikutu loncat. Oktober 2011 bergabung ke Nasdem bersama Surya Paloh. Januari 2013 keluar dari Nasdem. Februari 2013 mendeklarasikan Ormas Perindo. Februari 2013 bergabung dengan Hanura. Juli 2013 mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres dan Wacapres dengan Wiranto. 2014 Mei pecah kongsi dengan Wiranto. Mei 2014 deklarasi mendukung Prabowo Hatta. Terus Februari 2015 mendeklarasikan Perindo menjadi partai dan menjadi calon presiden. Maret 2018 Perindo mendukung Jokowi pada pemilu 2019. Sumber dari tirto.id. Untuk slide selanjutnya, pengalaman itu yang akhirnya membuat Haritano memutuskan membuat partai sendiri. Ia mendeklarasikan Ormas Perindo menjadi partai pada 7 Februari 2015. Pilihan ini menjadi yang paling realistis untuk mewujudkan ambisi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Namun lagi-lagi Haritano harus menerima kenyataan partai baru belum memungkinkan untuk mengajukan presiden. Ia harus berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Partai Perindo konsisten mengamalkan Pancasila untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Haritano Sudibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Antara pilihan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pada bulan yang sama, Haritano sudah menyiapkan Ormas Perindo yang membuat daya tawarnya naik. Setahun sebelum pemilu 2014, ia sempat mendeklarasikan diri bersama Wiranto untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun di tengah jalan Wiranto putar haluan mendukung Joko Widodo. Haritano sebaliknya ia memilih mendukung Prabowo Subianto dan pilihan Haritano kalah. Arya Sinulinga, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Perindo, mengatakan pengalaman politik bosnya itu bukan sesuatu yang buruk, melainkan proses politik. Untuk slide selanjutnya, pilihan mendukung Jokowi.
Perindo segera berbalik arah dan mendukung penguasa. Pilihan ini membuahkan hasil yang cukup baik. Menurut survei Curious Network, menunjukkan elektabilitas Perindo bisa mengalahkan 4 partai lawas, yaitu PKS, Nasdem, PAN, dan Hanura. Survei ini dilakukan pada 7 Maret sampai 3 April 2018, hanya selang beberapa hari setelah Perindo mendeklarasikan dukungan untuk Pak Jokowi. Berdasarkan survei itu, elektabilitas Perindo mencapai 4,3%, disusul PKS 3,5%, Nasdem 3,3%, dan PAN 1,5%, dan Hanura 1%. Elektabilitas PSI yang lebih dulu mendukung Jokowi hanya 0,3%. Pada saat bersamaan, nama Haritano terus stabil dalam survei calon presiden. Misalnya pada Mei 2018, lembaga survei Alfara Research Center merilis survei menunjukkan Haritano masih bertengger di 5 besar calon presiden. Posisi nomor 1 masih ditempati Jokowi dengan 46,8%, disusul kedua Prabowo 27,2% dan Gatot Nurmantio dengan 2,2%, dan nama selanjutnya adalah Haritano dengan 1,3%, disusul oleh Anies Baswedan sebesar 1,2%. Meski demikian, hasil survei itu tidak lantas membuat Haritano bisa memiliki daya tawar lebih dalam koalisi dengan partai pendukung pemerintahan. Haritano masih perlu bertarung dengan sejumlah nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat, anak dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Airlangga Hartarto, yaitu dari Partai Golkar, dan Chairul Tanjung, bos media dari CT Corp. Oke, untuk slide selanjutnya, Haritano selama ini memimpin 3 cabang olahraga. Yang pertama itu dia ketua Federasi Futsal Indonesia atau FFI periode 2018 hingga 2022. Terus selanjutnya dia ketua PB Kodrat Keluarga Olahraga Tarung Derajat periode 2017 sampai 2021. Next selanjutnya dia ketua PB Popsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat periode 2019 sampai 2023. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu terima kasih. Hidup itu tidak linear, tetapi optimistis, dan jangan cepat menyerah. Haritano. Selamat malam.